Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita terjemah Riyadhus Shalihin tentang bab menjaga amal-amal. Dalam bab ini yang pertama disebutkan di sini ayat surat Al-Hadid ayat 16. Terjemahnya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras." Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa belajar agama atau mendapatkan ilmu itu tidak menjamin bahwa hati kita itu akan tunduk, akan terus mengingat Allah. Karena diceritakan orang-orang yang dahulu itu sudah menerima kitab Allah, sudah mempelajari, tetapi mereka tidak mengamalkan sebagaimana ayat-ayat tersebut diturunkan kepada mereka. Hati mereka keras karena berlalunya waktu. Kitab itu turun, kemudian mereka mendapatkannya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Inilah yang menyebabkan hati mereka menjadi keras. Jadi tanpa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, maka hati kita menjadi keras. Ayat berikutnya Al-Hadid ayat 27 disebutkan Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam." Artinya Rasul-Rasul yang diturunkan itu kemudian diiringi atau diturunkan Isa putra Maryam. "Dan kami berikan kepadanya Injil." Jadi kepada Nabi Isa itu diturunkanlah Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ini disebut kaum Hawariyin. Kalau yang mengikuti Nabi Muhammad disebut sahabat. Kalau yang mengikuti Nabi Musa termasuk Hawariyun. Itu yang setia hanya 12 orang. Hanya 12 orang yang mengikuti betul-betul ajaran Nabi Isa. Kemudian berikutnya, terjemahan ayat berikutnya adalah, "Dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dan dengan pemeliharaan yang semestinya." Ini sering terjadi pada kita, pada umat Islam, di mana mereka membaca kitab-kitab, kemudian menafsirkan dan membuat acara-acara rohbaniyah. Rohbaniyah berarti mengadakan semacam majelis di mana pemimpinnya itu mewakili Tuhannya. Nah, dengan demikian mereka mengadakan sesuatu yang tidak
semestinya diajarkan oleh Allah. Yang diajarkan adalah mendapatkan ilmu kemudian mengamalkan dengan ilmu tersebut tanpa ada acara-acara yang sifatnya rohbaniyah atau mengkultuskan seseorang menjadi atau yang mewakili seseorang menjadi wakil dari Tuhan. Kemudian ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu harus tetap dipelihara. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu menjaga amal ini salah satu riyadhah atau latihan bagi kita untuk tetap menjadi orang yang soleh. Dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah SWT berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yaitu keyakinan. Keyakinan dimaksud ini adalah ajal. Jadi intinya kita menyembah Allah itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan, sudah kita pelajari, begitu juga dengan contoh-contoh. Sampai kapan? Ya sampai ajal menjemput. Jangan sampai pada saat kita menemui ajal, kita tidak beramal sebagaimana ilmu yang sudah kita dapat. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus-menerus dikerjakan. Ini sudah sangat umum. Walaupun itu sedikit, tapi tetap kita kerjakan. Misalkan kita sholat 2 rakaat habis wudhu, terus-menerus saja, sebagaimana yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Jadi setiap kali wudhu, dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang disebut syukurul wudhu. Tapi pada saat itu tidak disebutkan sholatnya itu adalah syukurul wudhu, tetapi dibenarkan oleh Rasulullah. Hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang tertidur tidak membaca hizibnya, yaitu bacaan wirid yang biasanya wirid sebelum tidur, atau bacaan lainnya pada waktu malam, kemudian ia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan duhur, yaitu waktu duha berarti ya, maka ditulis baginya seolah-olah ia membaca pada waktu malam hari. Sebagaimana kita ketahui, sebelum kita tidur itu ada wirid yang umum disebutkan. Pertama kita membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga bisa ditambahin dengan surat atau ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Itu adalah sunnah-sunnah wirid yang dibaca sebelum tidur. Sebelum kita membaca doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi setelah membaca Al-Fatihah bisa dilanjutkan dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi, kemudian membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Susunan itu juga tidak fix, bisa ditukar-tukar juga. Dari
dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan yang tadinya suka bangun untuk sholat malam, kemudian ia meninggalkan sholat malamnya. Ya, ini menunjukkan bahwa amal itu tetap dipelihara, jangan sampai kita dulunya sangat rajin, kemudian kita tinggalkan. Karena itu Rasulullah mengajarkan jangan sampai kita itu berlebih-lebihan dalam beribadah, karena kita nanti akan bosan. Nah, kalau bosan seperti yang terjadi pada si fulan ini, misalkan tidak sholat malam sekarang padahal dulunya dia rajin. Karena itu tetap aja lakukan perbuatan-perbuatan yang baik walaupun itu sedikit, sehingga kita tidak bosan. Bila perlu bervariasi. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidak mengerjakan sholat malam, baik disebabkan sakit atau yang lain, maka beliau mengerjakannya pada waktu siang dengan 12 rakaat. Siang ini adalah waktu duha, yang dimaksud siang. Jadi kalau menurut hadis ini, kalau Rasul tidak mengerjakan sholat malam yang jumlahnya ganjil, biasanya 11 rakaat, karena sakit atau karena sebab yang lain, maka beliau mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Tapi bukan berarti sholat malam itu bisa digantikan dengan sholat duha, karena kedua sholat itu berbeda. Hanya saja dalam hal beramal Rasulullah itu menjaga jangan sampai ada kekosongan waktu, walaupun kita itu misalkan terlepas rutinitas karena lupa atau karena sebab lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.